Manchester City kembali mendapatkan hasil yang buruk. Kali ini, The Citizen kalah 0-2 dari Juventus dalam ajang Liga Champions 2024-2025. Gol Juventus dicetak oleh Dusan Vlahovic dan Weston McKennie di babak kedua. Secara statistik, Manchester City sebenarnya unggul dengan 69% penguasaan bola dan 12 tembakan, tapi hanya 3 sasaran yang tepat. Sementara itu, Juventus lebih efektif dengan 5 tembakan tepat sasaran dari total 10 upaya. Ini menjadi kekalahan kedua Manchester City di Liga Champions musim ini. Mereka kini hanya menang sekali dalam 10 laga terakhir dan kebobolan total 23 gol sejak akhir Oktober 2024. Manchester City sedang mengalami krisis di musim ini, dan pundit Rio Ferdinand mengatakan bahwa mereka memiliki mentalitas yang hancur setelah penampilan buruk mereka berlanjut di kandang Juventus. Manchester City terancam tidak lolos ke babak selanjutnya setelah mengalami kekalahan 0-2 atas Juventus di Liga Champions 2024-2025 dan membuat mereka berada di peringkat 22 klasemen sementara. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 14 klasemen Liga Champions dengan 11 poin. Sementara itu, Man City terpuruk di posisi ke-22 dengan 8 poin. Josep Guardiola memberikan pujian kepada Juventus setelah kekalahan 2-0 yang diderita Manchester City di Allianz Stadium. Meskipun timnya kalah, Guardiola tetap percaya bahwa gaya permainan yang diterapkan oleh timnya akan membantu mereka bangkit dari situasi sulit ini. Kekalahan dari Juventus tersebut menambah deretan hasil buruk bagi Man City yang hanya menang sekali dalam 6 laga terakhir. Meski demikian, Guardiola tetap optimis dengan gaya permainan yang diterapkannya, yang ia yakini akan membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Dalam konferensi pers usai permainan, Guardiola mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Juventus. Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut juga menegaskan timnya tak akan menyerah karena musim ini masih panjang. Juventus kembali menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan City di kandang mereka. Guardiola mengakui bahwa Juventus adalah tim papan atas yang selalu tampil tangguh. Juventus adalah tim besar. Mereka selalu seperti itu. Saya mengucapkan selamat kepada mereka. Masa depan memang milik mereka, ujar Guardiola. Guardiola juga mengakui bahwa kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi timnya. Namun ia tetap merasa bahwa City telah bermain dengan tempo yang benar, meski hasil akhirnya tidak memuaskan. Meskipun kalah, Guardiola menegaskan bahwa gaya permainan yang diterapkan Manchester City akan membawa mereka keluar dari masa sulit ini. Ia menyebutkan bahwa permainan yang dimainkan selama ini sudah terbukti efektif, baik di Inggris maupun di level internasional. Kami bermain dengan cara ini, cara yang sama yang membawa kami meraih banyak hal di Inggris dan dunia, ungkap Guardiola. Guardiola juga menanggapi kritikan terkait sedikitnya peluang yang tercipta, terutama tembakan tepat sasaran. Namun ia menekankan bahwa di balik setiap kekurangan, ada faktor lawan yang juga tampil sangat baik, dan itu harus dihargai. Ya, memang benar, kami harus berusaha lagi. Anda berpikir para pemain tak ingin mencetak gol? Ada lawan. Ada para bek yang melakukan pekerjaan hebat. Selamat untuk Juventus, kata Guardiola. Di sisi lain, Motta mengaku senang dengan perjuangan yang ditampilkan oleh Juventus. Ia kagum dengan kolektivitas bertahan timnya di laga kali ini. Kami bermain dengan hati dan jiwa, tetapi juga kepala kami, dengan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kami tahu sebelum pertandingan bahwa kami harus bertahan lebih dalam dari biasanya, tetapi kami melakukannya bersama-sama sebagai sebuah tim. Dalam menyerang, kami juga harus bekerja sama, menyerang di waktu yang tepat, dan itulah yang kami lakukan, kata Motta. Juventus asuhan Motta telah berjuang untuk menemukan identitas mereka sejauh musim ini. Apakah ini merupakan penampilan terbaik mereka dalam masa kepelatihannya sejauh ini?
Dusan Vlahovic pantas disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match Juventus versus Manchester City. Dia mencetak salah satu gol kemenangan tuan rumah atas tim tamu. Vlahovic memang tidak benar bersinar di laga ini, tapi golnya di menit ke-53 adalah gol yang mengubah arah pertandingan. Striker Serbia ini bermain efisien. Selama 85 menit di lapangan, Vlahovic hanya membuat 27 sentuhan bola dan 12 umpan akurat. Dia bahkan hanya melepas satu tembakan, dan itulah yang jadi gol. Aksi Vlahovic diberi rapor 8,1 oleh Footmob, tertinggi kedua di lapangan. Josep Guardiola tetap optimis setelah menyaksikan Manchester City takluk melawan Juventus di Liga Champions dan melanjutkan penurunan performa yang sangat mengkhawatirkan. Manchester City sudah menelan 7 kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sama banyaknya dengan jumlah kekalahan yang mereka alami dalam 105 pertandingan sebelumnya. 24 tim terbaik akan lolos ke babak berikutnya dengan 8 teratas langsung lolos tanpa melalui babak playoff. Dan Manchester City yang menjuarai kompetisi ini pada musim 2022-2023 hanya berjarak 1 poin dari tim papan bawah. Tim asuhan Pep Guardiola ini akan menghadapi Paris Saint-Germain di laga tandang berikutnya, dengan tim asal Prancis tersebut menempati posisi eliminasi pertama, yang berarti semuanya akan tergantung pada pertandingan terakhir, yang akan dimainkan Manchester City di kandang klub Brugge pada akhir Januari. Namun, kekalahan atas Juventus membuat Man City kini hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dengan ini merupakan kekalahan ke-7 mereka dalam kurun waktu tersebut. Dan untuk pertama kalinya dalam karir kepelatihannya, Guardiola gagal memenangkan 3 pertandingan beruntun di fase grup Liga Champions. Sementara itu, bagi The Citizen, ini adalah laju terpanjang yang mereka alami sejak musim 2014-2015. Melihat periode tersebut, membuat Ferdinand yakin bahwa Man City tengah mengalami masalah mentalitas. Sang Mudit menjabarkan bagaimana sisi mentalitas permainan dapat memberikan dampak yang begitu besar. Salah satu hal yang menarik dari kekalahan ini adalah bahwa ada sedikit mentalitas yang rusak dalam tim. Tampaknya ada kebingungan tentang bagaimana bereaksi dan apa yang harus dilakukan. Sepertinya mereka sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka pasti tahu, namun membuat para pemain di lapangan kurang percaya diri. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Itulah bagian yang sulit, ujar Ferdinand. Ini merupakan musim yang menyedihkan bagi sang juara bertahan Premier League, yang tertinggal 8 poin dari puncak klasemen Liverpool, tersingkir dari Piala Liga dan terseok-seok di Eropa. Namun, tidak semuanya hilang, karena mereka masih memiliki FA Cup untuk diperjuangkan, dan dapat bangkit kembali di Liga Champions dan Premier League. Ini merupakan musim yang sangat kontras dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan Guardiola memimpin tim untuk meraih kesuksesan di Eropa dan juga 4 gelar Premier League secara beruntun.